Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Nurwasilah dengan nomor pokok mahasiswa 2406212110 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, di mana pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2, di mana mata kuliah ini diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan juga yang terhormat Ibu Dr. Hajah Neneng Napisa MAG. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan pranatal atau tarbiyah qabla al-wiladah dan pendidikan pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah dan juga pendidikan anak dalam keluarga Islam. Yang pertama, pendidikan pranatal, di mana pengertian dari pendidikan pranatal ini saya ambil menurut Muhaimin, berpendapat bahwa Islam memandang pendidikan anak dimulai jauh sebelum kelahiran anak. Nah, seperti tahap memperbaiki diri sebelum mendapatkan jodoh, pernikahan, etika berhubungan badan dengan istri, proses mengandung, dan juga dari anak lahir sampai akhir hayat. Nah, jadi bisa diartikan bahwa seorang anak atau seorang individu mendapatkan pendidikan itu tidak hanya dari mereka lahir, tetapi juga sebelum mereka lahir, sebelum mereka dikandung juga harus atau sudah mendapatkan pendidikan. Nah, ini disebut sebagai pendidikan pranatal. Di dalam pendidikan pranatal ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ada tahapan pemilihan jodoh. Nah, di mana tahapan ini adalah tahapan yang harus dilakukan oleh calon dari ibu dan ayah dari anak. Nah, di mana ketika kita menentukan seseorang untuk menjadi jodoh kita, tentunya ada kriterianya di dalam Islam. Nah, kriterianya kalau menurut guru saya dulu, jadi ketika kita memilih pasangan atau jodoh itu harus dilihat dari dandindun dan dandanannya. Nah, di mana pakaian yang dipakai oleh calon jodoh kita harus yang menutup aurat. Terus din, agamanya. Nah, tidak lain tidak mungkin agamanya harus sama dengan kita, yaitu agama Islam. Nah, yang ketiga ada dunianya, karena di dalam kita menjalani kehidupan tidak hanya bisa hidup dengan cinta saja, tetapi juga harus ada materi, karena melakukan kebaikan juga, melakukan amal untuk kita di akhirat nanti juga ada yang perlu dengan uang, seperti sedekah atau lain sebagainya. Tahapan yang kedua ada tahapan hubungan biologis. Nah, di mana pada tahapan ini tentunya ketika ada pasangan suami istri, ketika ingin melakukan suatu hubungan, pasti itu ada etikanya. Nah, di mana etika ini ada tujuannya supaya nanti karena kan setiap yang kita lakukan pasti akan ada dampaknya ke turunan kita nanti. Nah, dengan melakukan etika-etika yang sudah diterapkan dalam Islam dan juga sudah ada di dalam kitab-kitab dan bisa dipelajari etika-etika dalam berhubungan biologis nantinya akan berpengaruh kepada anak. Nah, seperti etika tempat. Nah, tempat yang dipilih ketika melakukan hubungan biologis harus tempat yang bersih, karena seperti yang kita ketahui, setan itu senang berada di tempat yang kotor. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus memilih tempat yang bersih. Nah, ketika kita tidak melakukan etika-etika dalam hubungan biologis, seperti kita melakukannya di tempat yang kotor. Nah, takutnya nanti setan ikut masuk dan berdiam di dalam janin ibu, dan takutnya sifat-sifat setan yang tercela ikut tertanam di dalam diri anak. Tahapan yang selanjutnya ada tahapan ibadah. Nah, tahapan ibadah ini masuk ke dalam tahapan ketika ibu sedang mengandung. Nah, ketika seorang ibu mengandung anaknya, tentunya harus memperbanyak ibadah, karena akan berdampak positif terhadap anak ketika kita
meningkatkan ibadah kita ketika mengandung. Nah, seperti kita seolah-olah mengobrol terhadap anak yang ada di dalam kandungan kita dengan mengajak dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan tertanam di dalam diri anak ketika ditanamkan sejak dalam kandungan. Itu sangat berpengaruh. Tahapan yang selanjutnya ada tahapan makanan bergizi. Nah, di dalam makanan juga ketika ibu sedang mengandung harus dipilih, karena kan di dunia ini makanan tuh ada yang halal dan juga ada yang haram. Nah, di sini ibu harus pandai memilih makanan mana yang halal dan juga makanan mana yang haram. Nah, yang dikonsumsi di sini harus yang halal. Nah, di samping itu juga ibu harus memakan makanan yang emang bergizi. Jangan yang banyak madaratnya, meskipun itu halal, tapi takutnya nanti berpengaruh terhadap anak. Oke, yang selanjutnya ada pendidikan pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. Nah, di mana pendidikan pasca natal ini terbagi ke dalam beberapa tahapan tahun ya umur. Yang pertama ada usia anak 0 sampai 3 tahun. Nah, di mana pada usia ini membaca yang pertama ada membaca azan pada telinga kanan dan iqomat pada telinga kiri sang bayi pada saat baru dilahirkan. Nah, ini dilakukan harusnya oleh ayahnya ya, tapi kalau tidak ada seperti lagi jauh itu gak apa-apa, tapi tetap harus diazanin, diwakilkan. Terus yang kedua ada mengakikahkannya mengakikahkannya. Nah, di samping sebagai rasa syukur atas kelahiran anak, juga ini juga mengajarkan kepada anak agar suka bersedekah dan pandai bersyukur di kemudian hari dalam menjalani kehidupannya. Nah, dalam akikah ini seorang anak laki-laki itu kalau dengan kambing 2, sedangkan perempuan 1 ekor. Terus yang ketiga, memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui, nama adalah doa. Nah, setiap orang memanggil nama anak tersebut itu merupakan doa, dan jika nama yang diberikan itu buruk, maka doa yang terucap itu adalah doa yang buruk. Terus yang keempat, anak dicukur rambutnya atau dibersihkan dari kotorannya. Itu dilakukan biasanya ketika memberikan nama. Terus yang kelima, setelah sampai usia 3 tahun, hendaknya selalu diberikan suasana agamis. Seperti ketika di dalam rumah nih, diberikan tontonan-tontonan yang religius seperti kartun yang agamis gitu, kayak Nusa dan Rara itu kan merupakan film atau kartun yang banyak mengandung suasana agamisnya. Fase yang selanjutnya ada fase prasekolah atau biasanya pada 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, pada usia ini anak dapat mengontrol tindakannya. Yang kedua, selalu ingin bergerak adalah sesuatu yang alami. Nah, dimana pada usia ini anak tuh selalu aktif, dan itu harus dibiarkan karena anak sedang mendapatkan pendidikan juga gitu. Yang ketiga, berusaha mengenal lingkungan sekeliling, perkembangan yang cepat dalam berbicara. Nah, yang keempat, senantiasa ingin memiliki sesuatu, egois, keras kepala, suka protes, menanyai sesuatu berulang kali. Nah, ketika anak dalam usia ini tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, bahkan pertanyaannya tuh terus itu saja. Nah, itu jangan dimarahi, tapi terus kita jawab gitu dengan jawaban yang semestinya, dan itu merupakan pendidikan juga gitu. Terus mulai membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk gitu. Terus yang terakhir, di dalam usia 3 sampai 6 tahun tuh
mulai mempelajari dasar perilaku sosial. Nah, kayak tadi, jadi mulai bergaul dengan tetangga, teman-temannya gitu. Nah, yang selanjutnya ada anak usia 7 sampai 13 tahun. Nah, biasanya pada usia ini anak sudah mulai memasuki SD karena sudah mulai dapat menggunakan pikiran atau rasionya. Jadi otak anak sudah siap untuk mempelajari hal-hal yang semestinya ada di sekolah gitu. Terus yang selanjutnya pada masa remaja. Nah, pada masa ini berlangsung dari umur 12 sampai 21 tahun. Nah, pada masa remaja ini ditandai dengan adanya perubahan yang menyangkut gender sehingga sering juga disebut dengan peralihan dari aseksual menjadi seksual. Nah, selain itu terjadi pula perubahan fisik dan perubahan psikis. Nah, ketika anak sudah memasuki masa remaja, hendaklah didikan orang tua juga berubah. Jadi, jangan terlalu keras karena anak sudah mengerti, bahkan akan memberontak jika kita salah dalam mendidiknya. Yang selanjutnya ada masa dewasa. Nah, di mana pada usia dewasa ini dimulai sejak berakhirnya kegoncangan-kegoncangan kejiwaan yang menimpa masa remaja. Nah, dengan demikian, usia dewasa bisa dikatakan ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Nah, pada masa dewasa ini anak sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi sudah sudah meningkat dari masa remaja, perilakunya, pemikirannya, dan juga yang lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada pendidikan anak dalam keluarga Islami. Nah, saya rasa tadi yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir itu merupakan pendidikan yang diberikan untuk anak dalam perspektif Islam. Nah, itu sudah mencakup ke dalam pembahasan poin yang terakhir ini, pendidikan anak dalam keluarga Islami. Nah, mungkin di sini ada sedikit tambahan. Jadi, pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, dan juga budi pekerti. Nah, mungkin kembali lagi ketika kita ingin mendidik anak dalam keluarga Islami atau berperspektif Islam, tentunya harus menghadirkan didikan yang emang bernuansa Islami, kayak di dalam rumah harus sering-sering menciptakan suasana yang religi, kayak bersolawat atau pengajian-pengajian dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah, materi mengenai pendidikan pranatal, pasca natal, dan pendidikan anak di dalam keluarga Islami sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan atau menonton video saya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Unzur makola wala tanzur man kola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.